Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di channel Faisal. Ya, di channel Faisal Rahmat. Ya. Berikut saya akan mengkaji ya sejumlah ya wawasan ya, sejumlah pengetahuan ya yang berjulur tentang prinsip pembelajaran dan memori dalam organisasi ya yang dilihat dari sudut pandang Quran dan Al-Hadis ya. Oke, mari kita mulai ya. Ya, oke. Kerabat semua, kolega, mahasiswa dan siswa saya yang saya banggakan. Ya, perkenankan saya akan berbagi pengetahuan ya mengenai ya prinsip pembelajaran dan memori dalam organisasi yang dilihat dari sudut pandang Quran dan Al-Hadis ya. Ya, sebelum kita memahami ya keterkaitan antara prinsip pembelajaran dengan memori dalam Quran dan hadis, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu namanya pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu setiap ya perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Artinya di sini ya ketika kita memulai mulai suatu aktivitas ya tentunya kita akan mengalami rintangan dan tantangan dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, di mana permasalahan itu menuntut kita untuk mencarikan solusi dan solusinya itu akan menjadi sebuah pengalaman. Ya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa ya, pembelajaran telah terjadi ketika seseorang berperilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil dari pengalaman dengan satu cara yang berbeda dari caranya yang berperilaku sebelumnya. Yang tadinya individu itu tidak tahu menjadi tahu. Nah, contoh menjadi tahu tidak tahu menjadi tahu, dia pergi ke sekolah. Nah, pergi ke sekolah ataupun pergi ke kampus ya untuk ya menuntut ilmu. Ya, ilmu di sini berupa ilmu wawasan ya, dalam bentuk wawasan maupun dalam bentuk keterampilan yang diberikan oleh pendidiknya atau pengajar di kampus ataupun di sekolah. Ya. Oke. Nah, di sini ada teori pembelajaran. Yang pertama adalah classical conditioning. Nah, teori ini sudah sangat melekat ya, sangat membudaya di dalam pendidikan Indonesia. Ya. Kenapa sangat membudaya di pendidikan Indonesia? Karena masyarakat Indonesia itu sudah lama sekali dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Eropa, sehingga membutuhkan suatu perubahan. Ya. Nah, artinya ya bangsa Indonesia dulu itu dia buta huruf, artinya tidak mengenal huruf ataupun angka ataupun dia tidak mengenal kosakata. Nah, dengan adanya teori ini, ya classical conditioning, ya, maka yang tadinya masyarakat Indonesia buta huruf menjadi masyarakat yang berbudaya, ya, masyarakat yang energik, masyarakat yang beredukasi, ya, dan masyarakat yang bermoralitas, ya. Nah, yang dinamakan classical conditioning itu ya, itu adanya stimulus. Nah, stimulus ini berupa rangsangan. Nah, rangsangan itu yang memicu ya objek ya atau organisme ya untuk melakukan suatu tindakan
Ya, tindakan ini dinamakan respon. Ya, jadi adanya stimulus baru respon. Nah, kenapa saya bilang masyarakat Indonesia itu masih membudayakan classical conditioning? Karena kalau tidak adanya stimulus, ya masyarakat kita tidak akan memiliki inovasi untuk bergerak gitu, tidak akan memiliki kreativitas untuk bergerak gitu, ya. Makanya classical conditioning itu masih dipakai sampai sekarang, ya, di tingkat dasar menengah maupun pendidikan tinggi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya operant conditioning. Nah, operant conditioning ini merupakan suatu terobosan, ya, terobosan untuk ya menjadikan masyarakat kita itu lebih cerdas. Artinya cerdas di sini dalam pengambilan ya keputusan dan penelaah sejumlah masalah, di mana masalah itu ada sejumlah resiko. Nah, bagaimana masyarakat kita memilah sejumlah masalah atau sejumlah opsi untuk meminimalisir risiko. Nah, dalam teori operant conditioning ini, bagaimana ya individu ya ataupun kelompok masyarakat itu memiliki inisiatif ya, inisiatif untuk menggerakkan lingkungan ya, untuk menggerakkan lingkungan dalam ya berpartisipasi untuk mensukseskan lingkungan yang bersih. Nah, itu namanya operant conditioning. Nah, kemudian ada namanya social learning. Nah, social learning ini bagaimana masyarakat itu ya bisa tumbuh minat baca, ya bisa menumbuhkan minat bacanya dalam dirinya, minat belajarnya dalam dirinya, ya kemudian melakukan diskusi secara kelompok, ya lalu akan menghasilkan suatu ide, ya ataupun gagasan dalam memecahkan persoalan bangsa dan negara, ya. Nah, ini social learning. Nah, inilah yang dipakai oleh pemerintah kita saat ini, ya. Jadi ketika membuat kebijakan, ya pemerintah akan melibatkan sejumlah ahli, ya, sejumlah ilmuwan, sejumlah praktisi itu dalam duduk bersama untuk merumuskan masalah, terutama masalah COVID, ya, dalam penanganannya, ya. Nah, seperti ini akan menghasilkan kebijakan apa tadi PPKM. Nah, PPKM itu dihasilkan dari rumusan masalah sejumlah pihak. Nah, makanya ada namanya PPKM mikro. Nah, di situ. Ya. Nah, social learning ini juga juga ada di dalam Al-Quran, ya. Makanya ada itu terdapat di dalam surat Al-Alaq, ya. Maka bacalah, ya. Artinya bacalah di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, ya. Artinya di sini bagaimana manusia itu mampu membaca ya situasi yang ada guna ya menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi suatu masalah. Nah, disinilah pentingnya social learning. Ya, artinya adanya kontribusi dari sejumlah masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID. Ya, seperti misalkan masyarakat disiplin, menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, ya, membatasi mobilitas. Ya, artinya masyarakat itu harus memilih mana yang urgent, ya, mana yang urgensi, mana yang tidak urgent. Nah, sehingga dengan masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dan memilah mana yang harus didahulukan, insya Allah ya COVID ini akan segera berlalu. Ya, nah ini. Jadi pentingnya social learning. Ya, dalam social learning ya di dalam dunia pendidikan itu sangat diandalkan untuk apa? Untuk ya mencari ya rumusan yang efektif bagi kurikulum pendidikan di sekolah. Ya, itu. Contoh misalkan social learning itu dalam bentuk apa? FGD, Focus Group Discussion. Nah, Focus Group Discussion ini bagaimana sejumlah kelompok untuk ya berdiskusi atau membicarakan sejumlah masalah-masalah yang
yang lagi hot-hotnya, yang lagi marak-maraknya, ya, untuk menemukan solusi. Nah, solusi ini itu nantinya akan bisa bermanfaat ya buat ya kelompok itu sendiri ataupun untuk lingkungan sekitar yaitu sekolah ataupun masyarakat umum. Nah, ini di sini social learning ya. Gitu. Jadi kita akan membudayakan budaya baca ya, budaya baca dan melek pengetahuan ataupun melek teknologi ya. Betul. Nah, di sini ada konsep memorinya. Memori dalam organisasi adalah suatu proses penyimpanan sejumlah informasi baik jangka pendek maupun jangka panjang dari sejarah organisasi yang dapat digunakan ya untuk ya menentukan ya segala keputusan saat ini ya. Gitu. Oke. Nah, ada pun prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran adalah pedoman tentang cara-cara paling efektif yang bisa digunakan oleh seseorang untuk belajar. Nah, jika prinsip ini diterapkan, maka program pelatihan cenderung lebih efektif. Ya, ya. Nah, disinilah gunakan social learning. Ya, sini. Jadi social learning itu akan lebih efektif dalam mengatasi sejumlah persoalan. Ya. Prinsip ini diaplikasikan dengan tujuan ya untuk mendorong proses belajar yang efisien, penyerapan materi untuk jangka waktu yang lama, ya, dan penerapan keterampilan yang dipelajari dalam situasi pekerjaan. Jadi pendidikan ya adanya program 9 tahun ya itu untuk apa? Untuk mengatasi masyarakat Indonesia yang masih buta huruf ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menumbuhkan ya kepercayaan diri anak bangsa ya dalam menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Nah ini prinsip-prinsip ini. Ya. Kemudian memanfaatkan sejumlah teknologi untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di dalam negeri. Ya. Nah, di sini ada ayat Quran ya tadi yang saya bilang. Ya, sosial ini berkaitan dengan Iqra ya, al-alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Artinya di sini bacalah. Artinya ketika Anda punya masalah, ya Anda jangan mengeluh, baca. Artinya baca sini Anda memahami ya. Memahami penyebab masalah itu kenapa, ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu namanya baca. Ya. Baca artinya melihat situasi yang ada di lingkungan, melihat situasi yang ada yang ada di dalam diri individu ataupun di dalam keluarga anak ya, seorang anak gitu ya. Kemudian khalaqal insana min alaq, artinya dialah telah menciptakan manusia dari segumpal daging ya, segumpal darah ya. Nah, artinya bagaimana manusia itu ya dituntut untuk berkontribusi pada lingkungan ya, untuk memajukan bangsanya ya, untuk mengajak semua masyarakat melakukan perbuatan yang terpuji dan akhirnya dia akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, artinya bagaimana dia memahami bahwa manusia itu ya diciptakan dari segumpal darah. Ya, gitu. Dia mengajarkan, Allah itu mengajarkan kepada manusia bagaimana manusia itu bisa bersyukur atas penciptaan dirinya. Ya. Iqra wa rabbukal akram, ya, bacalah Tuhan yang Maha Mulia. Nah, ini bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW itu membaca. Artinya ya kita emang diwajibkan untuk membaca, untuk mengkaji ya, mengkaji suatu peristiwa. Kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Nah, itu. Ya, disuruh baca. Ya. Allazi ya. Allazi allamal bil qalam ya. Allazi allamal bil qalam ya. Ya, ia mengajarkan
ya dengan pena ya. Ya. Oke, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ya. Nah, ini alazi alama biqalam. Artinya ketika kita melihat suatu peristiwa alam, nah, kita harus melakukan kajian lebih mendalam. Kenapa alam itu diciptakan sedemikian cantik? Ya, kenapa alam itu diciptakan sedemikian tersusun dengan rapi? Nah, itu maksudnya dengan pena itu kita harus melakukan pengkajian, kita harus melakukan penelitian, penyelidikan. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya. Alamal insana malam ya'lam. Ya, artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, artinya manusia, walaupun manusia atau tingkat pendidikannya itu belum seluasnya dia menguasai ilmu Allah, ya. Jadi hanya Allah lah yang maha segudang ilmu di sana, ya. Nah, di sini hadis yang berkaitan dengan prinsip pembelajaran, ya, itu dari Ibnu Abbas, ya. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya dunia dan akhirat harus dengan ilmu, dan sejelek-jeleknya dunia dan akhirat tanpa ilmu. Artinya nanti kita di alam barzah, di alam kubur, kita ditentukan ada 3 perkara. Yaitu apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya. Artinya ilmu yang bermanfaat ini itu bisa menolong manusia, ya, ketika dua hal ini tidak mampu memenuhi standar Allah. Jadi ketika ini dia hanya bisa menolong dirinya, bisa selamatlah dia ke surga, walaupun dia cuma satu, yaitu dengan ilmu. Ya. Artinya ketika ilmu itu, ya, individu memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tapi dia tidak disedekahkan, ya, ya, tidak diberbagi, maka ya ilmu itu menjadi sia-sia. Nah, kalau saran saya, ya, harus ada tiga-tiganya sejalan. Ya, artinya ilmu yang bermanfaat, dia harus bersedekah ilmu dengan orang lain. Nah, sedekah ini tidak hanya dalam bentuk materi, tapi bisa juga dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Ya. Biasanya kalau orang yang dalam bentuk materi, biasanya itu orang kaya. Ya. Orang kaya, tapi dia tidak berilmu, maka dia hanya bisa menyedekahkan hartanya. Nah, lebih bagus lagi orang kaya tapi berilmu, berarti dia ini sudah dapat, dan amal soleh dan anak yang soleh, dan dia sering membantu para lansia. Ya, nah ini sangat mujarab. Jadi 3 perkara ini, ya, itu akan menolong manusia di alam akhirat. Ya, jadi kalau jelek-jeleknya dunia dan akhirat tanpa ilmu. Nah, maksudnya dari hadis ini, ya, dunia itu akan rontok, akan binasa ketika manusia itu tidak mampu mengamalkan ilmunya ke dalam lingkungannya, ke dalam kehidupan sehari-harinya maupun di lingkungannya. Nah, ini akan membinasakan dunia, ya. Dan akhirat tanpa ilmu artinya itu akan menjadi buta, ya, akan menjadi buta, menjadi hampa bagi diri manusia, ya, akan menjadi sia-sia belaka, ya. Nah, ada juga hadis yang menyatakan dari Ukhail ibni Adi, dari Ibni Bari, dari Anas, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Karena menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi wajib. Ya, jadi kita, ya, punya kemampuan, potensi, kita wajib menuntut ilmu. Ya, sampai setinggi-tingginya. Ya. Artinya Cina ini ibaratkan sejak zamannya Rasulullah, Cina ini sudah maju. Artinya mari, ya, umat muslim kita berilmu, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, artinya Cina ini sebagai tolak ukur, ya, kemajuan teknologi sejak zaman Rasulullah. Ya, artinya umat muslim belajar dengan Cina. Ya,
Karena Cina saat ini itu sudah menjadi adik kuasa, ya, untuk mendandingi kaum Yahudisme, ya, kaum Amerika. Ya. Oke, sekian, terima kasih, ya. Semoga bermanfaat, ya. Mudah-mudahan sharing ilmu yang saya berikan di sesi ini itu dapat menjawab semua keraguan yang kolega, yang sahabat, yang mahasiswa serta siswa yang sedang hadapi saat ini. Ya, jangan putus asa dengan COVID ini. Insya Allah COVID ini akan berlalu. Ya, ya, sama halnya seperti badai pasti berlalu. Ya, artinya pasti berlalu itu dengan adanya ikhtiar. Ya, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, jangan sampai lengah dengan virus COVID. Ya, karena kita berjuang melawan virus ini dengan meningkatkan imun tubuh. Ya, bersihkan jiwa ini dari segala hal, ya, penyakit hati, yaitu dengki, iri, dan sombong. Ya. Ya, sombong itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Ya, maka kalau manusia itu sombong, maka runtuhlah dunia itu. Ya, hancurlah dunia itu kalau manusia itu sombong. Ya. Terima kasih, semoga berfaedah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.